Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaka Ramji, NIM 2019-007 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kelas Hukum Lingkungan G. Hari ini saya akan mempresentasikan mind mapping saya tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, sebelum sebelum berjalan lebih jauh, saya akan jelaskan apa itu kehutanan itu. Nah, jadi kehutanan itu adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Nah, dalam undang-undang ini terdapat juga asas dan tujuannya. Nah, saya akan menjelaskan asas-asasnya. Nah, di dalam asas-asas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yaitu terdiri dari pertama asas manfaat dan lestari, yang kedua asas kerakyatan, yang ketiga asas keadilan, yang keempat asas keterpaduan, yang kelima asas keterbukaan, yang keenam asas kebersamaan. Nah, ada tujuan dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini, yaitu tujuannya yaitu pertama menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Nah, yang C, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. D, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang pengawasan hutan. Ini yang berwarna merah. Nah, pengawasan hutan ini saya akan menjelaskan, yaitu pertama ruang lingkup pengawasan hutannya dan wewenang penguasaan hutannya. Jadi saya akan jelaskan dulu ruang lingkupnya. Nah, jadi ruang lingkup untuk pengawasan hutan itu adalah semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, untuk wewenang penguasaan hutan itu, yaitu tujuannya yaitu wewenang penguasaan ini yaitu diberikan untuk pemerintah yang bertujuan untuk pertama yaitu untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan, kawasan hutan dan hasil hutan. Yang kedua, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. Nah, yang terakhir, mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan mengenai perbuatan hukum mengenai kehutanan. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan lagi tentang status dan fungsi hutan. Nah, untuk status saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang status hutan. Nah, jadi status hutan itu dibagi menjadi dua, yaitu status hutan negara dan status hutan hak. Nah, apa status hutan negara dan status hutan hak itu? Nah, jadi saya akan menjelaskan pertama yaitu hutan negara. Nah, hutan negara itu adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah tersebut. Nah, yang kedua hutan hak. Jadi apa pengertian hutan hak itu?
Jadi pengertian hutan hak itu adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani. Nah, jadi perbedaan antara hutan negara dan hutan hak ini, yang satunya yaitu hutan negara itu dia tidak dibebani tanahnya. Nah, kalau hutan hak dia itu dibebani hak atas tanahnya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan lagi tentang fungsi hutan. Nah, fungsi hutan itu dibagi menjadi tiga. Fungsi produksi, fungsi lindung, dan fungsi konservasi. Nah, saya akan menjelaskan fungsi lindungnya. Nah, jadi fungsi lindung itu bertujuan sebagai penyimbang ekosistem, sebagai tempat tinggal bermacam-macam fauna, tempat tinggal flora dan tumbuhan, sebagai lokasi resapan air, mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Yang kedua, fungsi konservasi. Nah, jadi fungsi konservasi ini adalah untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses-proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan lagi tentang pengelolaan hutan. Nah, jadi pengelolaan hutan ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada 4 pengelolaannya, yaitu pertama tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, yang ketiga rehabilitasi dan reklamasi hutan, yang terakhir pelindungan hutan dan konservasi alam. Nah, lanjut yaitu bagian rehabilitasi dan reklamasi hutan. Nah, jadi saya akan menjelaskan rehabilitasi dulu. Nah, jadi rehabilitasi itu pengertiannya adalah untuk memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Nah, jadi untuk melakukan rehabilitasi hutan ini ada kegiatannya, ada bermacam-macam kegiatannya, yaitu pertama reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, penggayaan tanaman, dan yang terakhir penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Nah, habis itu saya akan menjelaskan lagi reklamasi hutan. Nah, jadi apakah reklamasi hutan itu? Nah, jadi pengertiannya itu adalah meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi ada kegiatannya masing-masing juga. Nah, reklamasi hutan ini kegiatannya yaitu yang pertama inventarisasi lokasi, yang kedua penetapan lokasi, yang ketiga perencanaan, dan yang terakhir pelaksanaan reklamasi. Nah, habis itu saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu tentang jadi dalam kehutan ini ada penyelesaian sengketanya. Jadi penyelesaian sengketa ini ada 2 cara. Kita bisa selesaikan secara non secara litigasi maupun non litigasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara menyelesaikan sengketa kehutanan melalui litigasi. Jadi apa penyelesaian jalur litigasi itu? Jadi apa pengertian penyelesaian sengketa kehutanan kalau melalui jalur litigasi itu? Yaitu kalau melalui pengadilan itu untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Nah, habis itu yang kedua jalur non litigasi. Nah, jadi kalau penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, jadi penyelesaian sengketa kehutanan kalau melalui jalur non litigasi yaitu untuk biasanya itu rembungan atau rembungan yaitu pengertiannya untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak besarnya ganti rugi dan atau mengenai
bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan. Nah, jadi kalau non litigasi ini dia ada perantaranya. Jadi perantaranya itu biasa menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi non pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan. Jadi harus ada mediatornya. Nah, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk catatan, saya menjelaskan dari website karena saya sudah menaruh mind mapping di Word dan ternyata gambarnya pecah. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.